Sosok Pak Wi adalah sosok yang unik dengan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan buku-buku, menyelamatkan sumber-sumber sejarah, berita-berita sezaman. Kalau kita lihat di tempat yang lain, ini saya rasa belum pernah saya menemukan sosok yang seperti Pak Wi, di mana ingatannya kuat. Pak Wi juga memperlakukan sumber-sumber sejarah literatur itu dengan baik dan dapat menceritakannya dengan detail apa yang kemudian menjadi koleksinya. Jadi Pak Wi ini ya semacam perpustakaan yang berjalan. Berlokasi di sebuah rumah dalam kawasan yang tidak mewah di timur Surabaya sejak tahun 2001, Perpustakaan Mendayu Agung berdiri. Mungkin inilah satu-satunya perpustakaan pribadi dengan koleksi-koleksi tua dan langka di Jawa Timur yang dibuka untuk umum. 11 ribuan koleksi perpustakaan berupa buku, majalah, koran, dan dokumen-dokumen tersedia. Sebagian di antaranya merekam perjalanan berbagai pembabakan penting dalam sejarah Indonesia. Koleksi Oi Him Wee mencakup berbagai koran dan majalah yang terbit sejak pra-kemerdekaan. Ada juga buku cetakan pertama Max Havelaar serta Saija dan Adinda, karya penulis Belanda Douwe Dekker tahun 1860 yang merevolusi penulisan sastra Indonesia. Saya rasa sumber-sumber itu tidak didapatkan di tempat yang lain dan ini merupakan salah satu hal yang penting dalam koleksi dari Perpustakaan Mendayu Agung yang sampai saat ini bisa kita nikmati dan sampai saat ini kita bisa akses untuk perkembangan pengetahuan dan informasi terkait dengan peristiwa masa lalu. Pagi itu Pak Wi, sapaan Oh Him Wee, sudah duduk manis di kursi perpustakaan. Setiap pagi, dia selalu memulai rutinitas hariannya dari Perpustakaan Mendayu Agung. Membaca koran, buku, atau sekedar melihat-lihat koleksi buku yang semua adalah miliknya. Lelaki yang sekarang berusia 85 tahun ini sudah mulai mengumpulkan buku-buku bacaannya sejak remaja saat Indonesia belum merdeka. Koleksi berharga didapatkan dari kakeknya yang merupakan petinggi komunitas Tionghoa di zaman Hindia Belanda. Beberapa statblad atau lembaran-lembaran negara mulai akhir abad 20 diserahkan kepadanya. Kini, sejumlah dokumen tersebut menjadi sumber pustaka paling penting bagi penelitian sejarah penguasaan Belanda di Indonesia. Pada waktu Holland di Indonesia sampai Jepang itu memang banyak buku-buku dikasihkan kepada kakek saya. Buku oleh kakek saya diambil dikasihkan saya. Waktu saya sudah besar disimpan ya besok berguna. Itu kakek saya bilang buku itu terlarang, hati-hati nyimpen. Saya sangat hati-hati nyimpennya. Sangat hati. Sampai saya taruh kamar pembantu supaya orang tidak kira kamar pembantu. Kedekatannya dengan buku semakin lekat ketika ia bekerja sebagai wartawan di koran terbitan Surabaya bernama Trompet Masyarakat pada tahun 1930-an. Ditugaskan meliput di istana, membuatnya mengagumi Presiden Soekarno dan mengikuti hobi utamanya membaca. Ketekunan Oh Him Wee mengumpulkan dan merawat buku lebih dari separuh masa hidupnya. Tak lepas dari resiko, saat itu ia juga harus bertaruh nyawa. Pada periode 1965, Pak Wi
diidentifikasi sebagai Soekarnois, ia pun ditangkap. Saat itu sejumlah koleksinya pun dirampas. Beruntung beberapa bisa terselamatkan meski tetap bertaruh resiko. Waktu saya datangi polisi, dirampas semua. Untung tidak semuanya, hanya sebagian karena mobil yang ngangkut itu gak cukup. Nanti mau diangkat. Lah kesempatan itu oleh adik saya, ya, buku tidak ada plafon. Dia datang lagi, sudah ada buku itu. Nah, tanya, kok percaya dengan adik saya bahwa buku sudah dibakar? Memang ada bekas bakaran. Dia percaya. Sejumlah koleksi buku dan dokumen yang diselamatkan Pak Wi menjadi pustaka-pustaka penting untuk generasi selanjutnya. Koleksinya yang terlarang pada zaman Orde Baru menjadi referensi sejumlah orang yang berseberangan dengan Orde Baru saat itu. Lebih dari itu, koleksinya memotret berbagai peristiwa zaman yang dikala itu begitu tertutup. Komitmen dan keberanian Ohimli itulah yang dirangkai oleh seorang penulis Surabaya dalam memoarnya. Pak Wi ini yang sisi paling menarik ya ketika dia mulai kecil mengumpulkan buku sampai bahkan sampai mendirikan perpustakaan itu. Dan buku-buku itu kan buku-buku yang nggak semua orang punya. Bahkan buku-buku yang dilarang zaman Orde Baru itu. Ketika orang menyimpan buku itu tentu dengan risiko yang sangat besar. Nah, Pak Wi melakukan itu. Padahal dia juga pernah punya pengalaman buruk dengan rejim itu, tapi dia tetap berani untuk mengumpulkan buku itu. Saya ingat waktu itu Pak Wi bilang, ini buku-buku ini penting, bukan buat saya sekarang. Memang sekarang ini saya mungkin kalau misalnya ketahuan, saya akan berhadapan dengan rejim, tapi buku-buku ini tetap harus dikumpulkan demi generasi mendatang, seperti itu. Siapa yang menjadikan saya kuning? Sore di sudut utara kota Surabaya, aktivitas di Kampung Ilmu, nama sebuah pasar buku bekas ini masih ramai. Didirikan tahun 2008, kampung ini biasa jadi rujukan warga yang mencari buku-buku murah. Salah satu tempat untuk menemukan buku-buku langka, diantaranya adalah di sini, di Kampung Ilmu kalau di Surabaya. Nah, tetapi itu pun juga harus dengan keberuntungan ya, karena kalau kita beruntung maka bisa saja kita bisa mendapatkan dokumen ataupun buku-buku bekas, buku-buku lama yang berusia puluhan tahun di sini. Tetapi menurut beberapa orang pedagang yang berbicara dengan saya tadi, buku cetakan paling lama yang pernah ditemui di kawasan Kampung Ilmu ini adalah cerita tentang revolusi Indonesia cetakan tahun 50-an. Jika kita ingin menemukan buku di sebelum tahun itu, maka salah satu tempatnya adalah menuju ke perpustakaan Mendayu Agung milik Ohimwi. Perpustakaan Mendayu Agung memiliki banyak koleksi tua dan langka yang mungkin tidak akan pernah ditemukan di pasar buku loak manapun. Tetapi yang paling menarik dari semua koleksinya adalah naskah asli novel Bumi Manusia. Sebuah awalan dari tetralogi besar Pulau Buru karya salah satu sastrawan terbaik Indonesia, Pramudia Anantatur. Sejak dicetak pertama secara sembunyi-sembunyi tahun 1981,
Bumi Manusia sudah dicetak ulang 20 kali dan diterbitkan dalam 33 bahasa. Bumi Manusia juga diadaptasi ke film dan sukses dengan 1 juta lebih penonton bioskop. Adalah suami analis yang sah di Mahkamah Agama. Apa yang ada di dalam kotak kaca ini adalah sebuah monumen yang menjadi tanda bahwa sebuah karya sastra besar telah terselamatkan. Bisa kita buka ya, Pak Wi ya? Bisa. Oke. Nah, yang ada di sini ini adalah kertas semen ya, Pak Wi, yang dibawa Pak Wi dari Pulau Buru. Dan kertas semen ini digunakan oleh Pramudia Anantatur untuk menulis tangan ya. Naskah Bumi Manusia, dan ini kemudian teksturnya sudah sangat tipis ya, jadi harus sangat berhati-hati. Jadi memang diawetkan, dirawat sedemikian rupa di dalam kotak kaca ini. Pertemuan Pak Wi dengan Pramudia adalah sebuah ketidaksengajaan. Ketika menjadi tahanan politik di Pulau Buru, Maluku pada 1965 hingga 1978 di bawah pemerintahan Soeharto. Selain menyiapkan alat tulis dan kertas semen untuk Pramudia menyelesaikan tetraloginya, Ohim Lila yang menyelundupkan naskah tulisan tangan itu saat keluar dari Pulau Buru. Semua itu naskah Pulau Buru. Nah, terus saya itu ngamar ke naskah itu. Untuk ngamar ke naskah itu, saya buat seperti sepiteng. Tutup tuh enggak memang press. Tapi kalau nggak dipakai, saya kowoi tanah, naskahnya pelan-pelan saya bungkus daun, saya taruh dalam, tutup siku. Dan sepiteng, mereka harus buka karena dianggap kotor. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan, bisa aman. Lewat mesin ketik inilah, Ohim Wi merapikan naskah tulisan tangan Bumi Manusia saat sudah dibebaskan dari Pulau Buru. Naskah aslinya tetap dia simpan, sementara salinannya dia berikan kepada Pramudia untuk diterbitkan pada tahun 1981. Apa yang sudah dilakukan Pak Wi dalam menyelamatkan naskah Bumi Manusia menjadi satu lagi penanda bahwa Indonesia berutang padanya. Setidaknya itu dirasakan para anggota salah satu klub buku teraktif di Surabaya, Sari Buku. Dalam sejumlah kajiannya, berbagai buku karya Pramudia Anantatur menjadi topik kegemaran. Pramudia mungkin adalah sastrawan terbesar, tetapi tanpa Ohim Wi, Bumi Manusia mungkin tidak akan pernah terbit. Mungkin kita di generasi sekarang itu mungkin bisa saja tidak tahu bahwa itu adalah tulisan Pram, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika zaman 65 hingga selama pemerintahan Soeharto banyak karya-karya Pram yang dibumi hanguskan, dan kita beruntung karena Pak Wi ini berhasil menyelamatkan salah satu naskah dari tetralogi tersebut. Bagi Ohim Wi, buku-buku koleksinya adalah sumber semangatnya. Meski pengorbanan hebat harus dilakukan demi menyelamatkan ribuan koleksinya. Masa paling kelam dalam hidupnya bukanlah saat menjadi tahanan di Pulau Buru selama 13 tahun, tetapi setelah dia bebas dari tahanan itu. Ohim Wi adalah satu dari 12 ribuan orang yang dianggap terlibat G30 SPKI dan ditahan di Pulau Buru pada 1965 tanpa pernah diadili. Pak Wi dibebaskan tahun 1978, tetapi deritanya belumlah usai. Sebagaimana para bekas tahanan Pulau Buru lainnya,
Dia pun tidak pernah mendapatkan hidupnya kembali. Pemerintah Orde Baru mencantumkan kode ET atau ekstapol tahanan politik pada identitas semua mantan tahanan Pulau Buru yang dibebaskan. Alih-alih bisa hidup normal, para ekstapol seperti Oh Him Wee mengalami diskriminasi yang pahit. Lowongan pekerjaan selalu tertutup buatnya. Perbankan mengabaikannya. Dan semua urusan administrasi dipersulit. Bahkan hingga ketika identitas Ed dihapus oleh pemerintah B.J. Habibie, Pak Wi dan istrinya tidak bisa leluasa bertemu dua anaknya. Di usia senjanya hari ini, Oh Him Wee berhasil mengumpulkan kurang lebih 11.000 buku, koran, majalah, dan dokumen. Hidupnya memang diberikan utuh untuk merawat dan menjaga koleksi perpustakaan Mendayu Agung. Tentu dia berharap sepeninggalnya nanti perpustakaan terus hidup dan tetap bebas dimanfaatkan siapapun yang ingin membacanya. Mesti habis manusia. Tapi harus menyisakan untuk kehidupan anak-anak muda. Ya ini yang sisakan. Saya tidak bisa nyisakan lain. Tidak bisa. Ya perpustakaan. Saya bilang nanti kalau bebas situasi mungkin saya akan beli perpustakaan dan tidak minta bayaran apa-apa. Hari itu perpustakaan Mendayu Agung buka sedikit lebih pagi. Miftah dan Nuria, dua mahasiswa ilmu perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya, sengaja bekerja lebih awal untuk melanjutkan proses katalogisasi pada buku-buku koleksi perpustakaan. Mereka ditugaskan magang selama 3 bulan oleh Universitas Airlangga yang bekerja sama dengan perpustakaan untuk mengatur 11.000 koleksi di sini. Mereka disupervisi oleh seorang pustakawan senior yang sesekali datang membantu. Tiap 3 bulan, mahasiswa ilmu perpustakaan Unair selalu bergantian ditugaskan di sini. Targetnya mengkatalogisasi 200 koleksi per 10 hari. Bukan perkara mudah, karena hampir semua koleksi perpustakaan Mendayu Agung belum terklasifikasi dengan benar. Koleksi di sini masih belum terklasifikasi semua ya Pak, jadi masih dalam kode-kode yang dibuat sendiri oleh Bapak Oh Him Wee. Jadi SJH adalah buku-buku tentang sejarah, kemudian BK, kemudian SHT. Nah itu kita identifikasi lagi klasifikasi berdasarkan DDC, Dewey Decimal Classification. Aturan DDC yang sudah diatur dalam pustakawan. Sampai sekarang pengelolaan perpustakaan Mendayu Agung masih sangat bergantung pada besar kecilnya sumbangan dari para donatur. Meski sudah banyak dibantu oleh kalangan akademisi dan tokoh-tokoh yang bersimpati pada Oh Him Wee, tetap saja perpustakaan ini masih belum bisa dikelola secara modern. Pak Wee tidak bisa membiayai perpustakaan ini. Sejak bebas dari Pulau Buru pada 1978, hidupnya ditopang teman, saudara, dan 2 anaknya. Tentu dia punya pilihan menjual saja koleksi berharganya ini dan hidup nyaman di hari tua. Tapi dia bergeming. Seluruh koleksinya harus bisa diakses siapapun sebagai sumber ilmu pengetahuan. Mesti habis manusia. Tapi harus menyisakan untuk kehidupan anak-anak muda.
Ya ini yang saya tidak bisa di salah lain. Tidak bisa. Ini. Ya perpustakaan. Saya bilang nanti kalau bebas, situasi mungkin saya akan beli perpustakaan dan tidak minta bayaran apa-apa yang masuk perpustakaan. Asal perpustakaan digunakan sebaik-baiknya. Saya sudah pikir begitu dalam pikiran saya. Sampai sekarang operasional per bulan perpustakaan Mendayu Agung bisa mencapai 10 juta rupiah. Semuanya habis untuk membayar listrik, air, dan membayar gaji 3 karyawan. Sementara Oh Him Wee dan para pengurus, mereka bekerja tak berharap materi. Itulah sebabnya cita-cita Pak Wi mendigitalisasi semua koleksi perpustakaan masih belum bisa terlaksana. Perpustakaan tidak boleh tutup. Terus buku tidak boleh dijual. Itu. Terus 3 karyawan yang setia ini sampai tua pun, tidak kerja pun harus jangan di PHK, harus digaji. Nah kalau di manage developer yang kapitalis toh sifatnya, pasti wah ini sudah tidak produktif kan di PHK. Terus misinya beda kan, visi dan misinya kan beda. Pada suatu hari kalau dia mau tutup kita bisa apa? Suruh ngangkat buku pindah kemana nanti ini? Pemerintah juga begitu. Maunya ya dikasih tempat mereka yang manage. Nah, itu tidak mungkin kan? Minimnya anggaran jugalah yang membuat perawatan koleksi perpustakaan hanya bisa dilakukan dengan upaya yang kreatif. Melupakan segala perawatan dengan cairan pengawet anti serangga dan pengaturan suhu tertentu seperti perpustakaan modern. Di sini, perawatan dilakukan dengan cengkeh dan merica. Untuk dua ini kan rempah ini kan panas sebenarnya. Jadi kutu kalau apa itu kena dia, aromanya itu dia tersiksa gitu. Jadi biar tidak bisa berkembang biak gitu. Ini buku ini kan sumbangan. Buku sumbangan kita tidak tahu. Awalnya sih baik-baik saja, tapi setelah ditaruh di sini, lama-lama dia ternyata dari sananya sudah ada telur atau anakan kutunya. Jadi kita tidak tahu, pas meriksa, diangkat sulit. Kenapa? Ternyata di bawahnya sudah banyak kutunya di sini. Lah ini bekas dimakan kutu banyak sekali di belakangnya. Kini perpustakaan Mendayu Agung menjadi rujukan bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengulas sejarah Indonesia, terutama pada zaman pergerakan sebelum kemerdekaan dan peristiwa pasca 1965. Sejumlah peneliti mengakui kuatnya koleksi perpustakaan Mendayu Agung. Beberapa koleksi buku dan dokumen-dokumen asli bahkan tidak dimiliki oleh perpustakaan lain yang lebih besar. Seperti Teguh Yudianto, kandidat Doktor Universitas Brawijaya Malang. Beberapa pustakawan memintanya ke Mendayu Agung untuk mencari sumber pustaka langka yang dicarinya. Karena memang perpustakaan Mendayu ini memang terkenal ya, banyak di luar lingkup Surabaya khususnya ya. Itu koleksinya paling lengkap, khususnya dalam hal surat kabar. Karena hal ini terkaitan dengan dunia akademisi, kita studi pustaka, ini merasa terbantu dengan adanya koleksi dari perpustakaan Mendayu ini. Terus terang saya juga diberitahu sebelumnya, karena memang belum ada kayak ekspos yang besar sehingga banyak orang tahu, sehingga saya diberitahu oleh perpustakaan di tempat lain. Jadi untuk diarahkan ke sini. Meski mungkin di luar sana ada orang yang mengkoleksi buku lebih tua dan lebih langka, tapi Oh Him Wee adalah pembeda. Dia bertaruh nyawa menyelamatkan buku, merawatnya dengan tekun, dan membebaskan siapapun membacanya. Lebih dari itu, Oh Him Wee adalah monumen hidup yang mengingatkan kita untuk mengingat masa lalu yang membentuk masa depan. Bahwasanya Pak Wi itu tidak pernah hadir di dunia ini,
maka saat ini kita pasti akan kesulitan mencari alternatif pencarian sumber-sumber sejarah. Karena ketika Pak Uwi hadir di dunia ini dan kemudian setelah keluar dari Pulau Buru dan merawat semua koleksi-koleksinya, maka kita semuanya bisa melihat masa lalu. Kita semuanya bisa mengingat memori-memori yang mungkin saja kalau tidak dirawat oleh Pak Uwi, kita semua akan melupakannya.